Supri bukan orang yang bodoh. Ia tahu cara berhitung, tahu cara membaca kontrak, tahu bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini. 20 tahun lebih ia berdagang di pasar tradisional Pasar Wage. Mulai dari berjualan sayuran, dengan gerobak warisan bapaknya sampai punya 2 kios permanen, yang menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga. Ia tahu seluk-beluk utang piutang, tahu bagaimana rentenir bekerja, tahu bagaimana pedagang yang terjerat bunga tinggi bisa kehilangan segalanya dalam waktu yang lebih singkat dari yang mereka bayangkan. Tapi pengetahuan itu tidak melindunginya dari kesalahan yang ia buat di usia 42 tahun. Masalahnya dimulai dari ekspansi yang terlalu ambisius. Supri melihat kesempatan ketika sebuah ruko kosong di lokasi strategis dekat Pasar Wage dijual dengan harga yang menurutnya sangat masuk akal. Untuk ukuran lokasinya, ia menghitung, ia merencanakan, ia membayangkan ruko itu menjadi toko besar yang akan mengalahkan semua pesaingnya di area itu. Modal yang ia punya tidak cukup, tapi jarak antara yang ia punya dan yang ia butuhkan tidak terlalu jauh. Kalau ia bisa menemukan pinjaman yang wajar, ia meminjam dari bank. Bank memberi sebagian, tidak cukup. Ia meminjam dari koperasi. Koperasi memberi sisanya, tapi dengan bunga yang lebih tinggi dari yang Supri suka. Kemudian toko itu buka, dan dalam 6 bulan pertama, jelas bahwa perhitungan Supri meleset di beberapa titik penting. Lokasi yang ia kira strategis ternyata punya masalah parkir yang membuat pelanggan malas berhenti. Pesaing yang tidak ia perhitungkan dengan serius ternyata lebih tangguh dari perkiraan. Modal yang seharusnya cukup untuk operasional, setahun habis dalam 8 bulan. Supri menutup toko itu dengan kerugian yang membuat 2 kiosnya di pasar terancam ikut tergerus. Untuk menutup kekurangan, hutangnya menumpuk dari 3 arah sekaligus. Bank mengirim surat peringatan, koperasi mengirim penagih. Beberapa pemasok yang belum dibayar mulai tidak mau mengirim barang sebelum ada pelunasan. Supri yang biasanya tidur dengan tenang, mulai terbangun jam 2 pagi, dengan dada yang terasa sesak, dan kepala yang tidak bisa berhenti, menghitung angka-angka yang tidak pernah mau pas. Istrinya, Yanti, tahu bahwa ada masalah tapi tidak tahu seberapa dalam. Supri tidak pernah terbuka sepenuhnya tentang kondisi keuangan kepada Yanti. Bukan karena tidak percaya, tapi karena sudah bertahun-tahun ia memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang menyelesaikan masalah sendiri tanpa perlu membebani istrinya dengan detail yang menurutnya tidak perlu diketahui Yanti. Yanti merasakan perubahan di suaminya. Cara Supri lebih sering diam di meja makan, cara ia tidak menjawab kalau ditanya sesuatu yang tidak ia dengar karena pikirannya ada di tempat lain. Cara ia berhenti mengobrol ringan dengan anak-anak seperti yang biasa ia lakukan setiap malam. Mereka punya 2 anak, Bagas yang berumur 14 tahun dan Reni yang baru 10. Keduanya belum cukup umur untuk mengerti apa yang sedang terjadi, tapi cukup peka untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di rumah mereka. Supri melihat anak-anaknya setiap hari dan menelan kecemasan yang tidak bisa ia keluarkan kepada siapapun. Yang membawa Supri ke Pak Carik terjadi dengan cara yang tidak terencana. Pak Carik bukan dukun dalam pengertian yang punya papan nama dan pasang tarif. Ia adalah lelaki paruh baya yang tinggal di gang sempit di belakang pasar, bekas carik desa yang sudah lama tidak menjabat, tapi masih dipanggil dengan gelar lamanya oleh orang-orang yang sudah kenal lama. Di antara pedagang-pedagang pasar, Pak Carik dikenal sebagai orang yang bisa membantu kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Tidak ada yang menyebut secara eksplisit masalah seperti apa. Tapi semua orang yang pernah mendatanginya tahu, Supri tidak mendatangi Pak Carik dengan niat mencari jalan supranatural. Ia datang awalnya hanya untuk meminjam uang, karena mendengar dari sesama pedagang bahwa Pak Carik kadang meminjamkan uang kepada orang yang benar-benar susah tanpa prosedur berbelit-belit. Tapi ketika mereka duduk berhadapan di ruang tamu rumah Pak Carik yang kecil dan gelap, pembicaraan itu berjalan ke arah yang berbeda dari yang Supri rencanakan. Pak Carik mendengarkan kondisi Supri, mengangguk-angguk pelan, kemudian berkata bahwa ia tidak meminjamkan uang dalam jumlah yang Supri butuhkan.
tapi ia tahu siapa yang bisa. Supri menunggu lanjutannya. Pak Carik menjelaskan dengan nada yang sama seperti orang menjelaskan rute jalan, datar, dan tanpa penekanan khusus, bahwa ada pihak yang bisa memberikan apa yang Supri butuhkan dengan syarat yang berbeda dari bank atau koperasi. Tidak ada bunga dalam angka persen. Tidak ada jaminan berupa aset fisik. Syaratnya hanya satu yang Pak Carik sampaikan, dengan kata-kata yang Supri dengar dengan jelas, tapi tidak ia proses dengan benar, karena ia sedang terlalu lelah dan terlalu tertekan untuk menerima informasi baru dengan kepala yang jernih. Nyawa sebagai jaminan, dibayar lunas dalam 7 tahun. Supri mendengar kalimat itu dan pikirannya yang kelelahan menerjemahkannya sebagai ungkapan. Cara orang lama berbicara tentang komitmen yang serius bukan berbeda dari pedagang tua yang bilang akan mempertaruhkan nyawanya demi menjaga kepercayaan mitra bisnisnya. Ia tidak meminta penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud secara harfiah. Pak Carik mengeluarkan selembar kertas yang sudah penuh tulisan tangan dalam huruf yang sebagian Supri kenal dan sebagian tidak, meminta Supri meletakkan ibu jarinya di kotak kosong di bagian bawah setelah meneteskan sedikit darah dari ujung jarum yang Pak Carik sediakan. Supri melakukannya. Pak Carik melipat kertas itu dan menyimpannya. Keesokan paginya, rekening Supri berisi jumlah yang ia butuhkan, berasal dari transfer dengan nama pengirim, yang tidak bisa Supri lacak ke bank manapun yang ia kenal. 7 tahun pertama berjalan seperti mimpi yang tidak mau berakhir. Hutang-hutang Supri terlunasi dalam waktu yang bahkan ia sendiri tidak bisa jelaskan secara masuk akal. Kios-kiosnya di pasar yang tadinya hampir gulung tikar, tiba-tiba ramai pembeli. Pemasok-pemasok yang tadinya tidak mau kirim barang sebelum ada pelunasan, tiba-tiba berbalik menawarkan kredit dengan syarat yang sangat menguntungkan. Supri membuka 2 kios baru dalam 3 tahun. Dalam 5 tahun, ia menjadi salah satu pedagang terbesar di pasar Wage, dengan jaringan pemasok yang luas dan nama yang dikenal. Rumahnya direnovasi, Bagas masuk SMA favorit, dan kemudian kuliah di universitas negeri dengan biaya yang Supri bayar tanpa mengernyit. Reni tumbuh dengan tidak pernah kekurangan apapun yang ia butuhkan untuk sekolah dan kegiatannya. Yanti berhenti bekerja paruh waktu di butik tetangganya karena tidak perlu lagi. Kehidupan keluarga Supri berjalan dengan cara yang membuat tetangga-tetangganya bergumam tentang rezeki yang datang berputar. Kalau orang mau bekerja keras dan sabar. Supri sendiri semakin jarang mengingat malam di ruang tamu Pak Carik. Semakin jarang mengingat kertas dengan tulisan yang sebagian tidak ia mengerti, dan ibu jarinya yang berdarah di kotak kosong itu. Semakin jarang mengingat kalimat tentang nyawa sebagai jaminan yang sudah lama ia terjemahkan sebagai ungkapan belaka. 7 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk melupakan banyak hal. Tanda pertama datang 2 minggu sebelum genap 7 tahun dari malam di rumah Pak Carik. Supri terbangun jam 3 pagi karena mimpi yang tidak bisa ia ingat isinya. Hanya tersisa perasaan dari mimpi itu, dingin dan luas, seperti berdiri di tengah lapangan terbuka di malam tanpa bintang. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menunggu perasaan itu hilang, dan mendapati bahwa di sudut kamarnya ada sesuatu yang berdiri. Bukan sosok yang jelas, lebih seperti kegelapan yang lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya. Berbentuk tapi tidak berbentuk sekaligus, seperti bayangan orang yang sumbernya tidak ada. Supri menyalakan lampu tidur di sisi tempat tidurnya. Sudut kamar itu kosong. Ia mematikan lampu dan berbaring lagi, memejamkan matanya, dan memutuskan bahwa itu efek terbangun mendadak dari tidur yang tidak nyenyak. Tapi esok malamnya, kegelapan itu ada lagi di sudut yang sama. Dan malam sesudahnya. Dan malam sesudahnya lagi. Pak Carik meninggal dunia dalam minggu yang sama dengan malam-malam itu. Supri mendengar kabarnya dari sesama pedagang pasar. Meninggal mendadak di rumahnya, tidak ada yang tahu penyebab pastinya karena Pak Carik tidak punya keluarga dekat yang tinggal bersamanya. Dan baru ditemukan tetangganya setelah 2 hari tidak terlihat keluar. Supri menghadiri penguburannya karena merasa itu yang seharusnya ia lakukan sebagai kenalan yang pernah ditolong. Di pemakaman itu, ketika orang-orang sudah mulai pulang dan hanya tinggal beberapa orang yang masih berdiri,
Di sekitar gundukan tanah yang baru, seorang lelaki yang tidak Supri kenal berdiri di sampingnya. Lelaki itu tidak ada di antara orang-orang yang hadir sejak awal. Supri yakin karena ia memperhatikan wajah-wajah yang datang. Tapi sekarang lelaki itu ada di sini, berdiri cukup dekat untuk berbicara pelan tanpa terdengar orang lain. Perawakan lelaki itu biasa saja, tidak tinggi tidak pendek, pakaiannya rapi tapi tidak mencolok. Wajahnya adalah wajah yang akan sulit diingat kembali setelah pertemuan selesai, karena tidak ada satupun fiturnya yang bisa dijadikan penanda khusus. Yang tidak biasa adalah matanya. Matanya tidak berkedip dengan frekuensi yang normal. Supri menyadari ini bukan karena memperhatikan dengan sengaja, tapi karena ada sesuatu yang tidak nyaman. Dari cara lelaki itu menatap yang membuat Supri ingin mengalihkan pandangannya, tapi tidak bisa sepenuhnya. Lelaki itu tidak memperkenalkan dirinya. Ia hanya menyampaikan satu hal dengan nada yang sama, seperti orang mengingatkan janji makan siang yang hampir terlupa. 7 tahun sudah hampir genap, saatnya pembayaran. Supri pulang dari pemakaman dengan kondisi yang membuat Yanti bertanya, apakah ia baik-baik saja karena wajahnya pucat dengan cara yang tidak wajar untuk seseorang yang hanya menghadiri pemakaman kenalan lama. Supri menjawab bahwa ia hanya lelah. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidurnya dengan kepala yang bekerja keras. Mengingat kembali malam di ruang tamu Pak Cari, 7 tahun lalu yang sudah ia kubur, cukup dalam di bawah lapisan-lapisan tahun yang sibuk dan nyaman. Nyawa sebagai jaminan. Kalimat yang dulu ia terjemahkan sebagai ungkapan, sekarang berdiri di hadapan pikirannya dengan arti yang tidak bisa salah lagi. Supri tidak tidur malam itu. Ia berbaring di sampingnya Yanti yang tidur dengan napas teratur, menatap langit-langit kamarnya, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia mengeluarkan kembali kenangan tentang kertas berdarah, dan nama pengirim transfer yang tidak bisa dilacak, dan tanda-tanda apa yang ia setujui tanpa membacanya dengan benar. Di sudut kamar, kegelapan yang lebih pekat dari sekitarnya berdiri diam seperti yang sudah dilakukannya setiap malam. Dalam 2 minggu terakhir, Supri mendatangi 2 orang pintar dalam waktu seminggu. Yang pertama adalah seorang perempuan tua di desa pinggiran kota, yang dikenal bisa membaca dan memutus berbagai ikatan supranatural. Supri menjelaskan situasinya sepotong-sepotong, tidak semuanya. Karena ada bagian-bagian yang masih sulit ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Perempuan tua itu mendengarkan, kemudian meminta Supri mengulurkan telapak tangannya. Ia memeriksa telapak tangan itu dengan cara yang membuat Supri merasa seperti buku yang sedang dibaca, bukan telapak tangan yang sedang dipegang. Kemudian perempuan tua itu melepaskan tangan Supri dan menggelengkan kepalanya. Ikatan yang Supri ceritakan bukan jenis yang bisa ia tangani. Bukan karena tidak cukup ilmu, tapi karena ikatan seperti itu tidak dibuat oleh manusia dan tidak bisa diputus oleh manusia. Yang membuatnya ada di luar jangkauan apapun yang bisa dilakukan dari sisi manusia. Supri bertanya apakah ada cara apapun untuk bernegosiasi, untuk memperpanjang waktu, untuk membayar dengan sesuatu yang lain. Perempuan tua itu menatapnya dengan cara yang lebih kasihan dari yang Supri inginkan, dan menjawab bahwa satu-satunya yang bisa dilakukan Supri adalah menyiapkan dirinya. Orang pintar yang kedua memberikan jawaban yang berbeda, secara kata-kata, tapi sampai di kesimpulan yang sama. Supri kembali ke rumahnya dan mencoba berpikir dengan cara yang selama 20 tahun lebih membantunya keluar dari masalah bisnis yang rumit, dengan kepala dingin, dengan daftar opsi, dengan perhitungan peluang dari setiap pilihan. Opsi 1, menyerahkan nyawanya sendiri sesuai perjanjian. Lunas, selesai, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dari pihak lain. Tapi jelas, bukan opsi yang bisa ia terima. Opsi 2, lari dan bersembunyi. Pindah ke tempat yang jauh, ganti identitas kalau perlu, buat jarak sebesar mungkin antara dirinya
dan apapun yang sedang menagihnya. Opsi 3, cari cara lain yang belum ia temukan. Supri memilih opsi 2 sambil terus mencari opsi 3. Ia tidak bilang apa-apa kepada Yanti. Ini kesalahan pertama dari serangkaian kesalahan yang akan Supri buat dalam bulan-bulan berikutnya. Tapi ia tidak tahu itu waktu itu. Ia hanya tahu bahwa kalau ia memberitahu Yanti, ia harus menjelaskan seluruhnya. Dan menjelaskan seluruhnya berarti mengakui semua kebohongan diam yang sudah ia tumpuk selama 7 tahun, tentang dari mana sesungguhnya keberuntungan mereka berasal. Ia bilang kepada Yanti bahwa ada masalah bisnis yang memerlukan perhatian di kota lain untuk beberapa waktu. Yanti tidak bertanya terlalu dalam, karena sudah terbiasa dengan Supri yang menyelesaikan urusan bisnisnya sendiri. Supri pergi ke kota lain 2 hari kemudian. Kota yang ia pilih jaraknya 4 jam dari rumah. Cukup jauh menurutnya untuk membuat jarak yang berarti. Ia menyewa kamar di losmen kecil, membayar tunai, tidak mendaftarkan dirinya dengan nama asli. Malam pertama di kota itu berlalu tanpa kejadian. Tidak ada kegelapan di sudut kamarnya, tidak ada perasaan diawasi. Supri tertidur lebih nyenyak dari berminggu-minggu sebelumnya dan bangun dengan pikiran bahwa mungkin jarak memang bisa menjadi solusi sementara yang cukup. Tapi di hari ketiga, pemilik losmen itu ditemukan meninggal di kamarnya sendiri. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada penjelasan medis yang memuaskan. Meninggal mendadak di usia yang sebetulnya belum terlalu tua untuk sehat. Supri mendengar kabar itu dari sesama penghuni losmen dan perasaan dingin yang sudah ia kenal dalam 2 minggu terakhir kembali. Kali ini lebih dalam, lebih langsung ke tulang. Ia check out dari losmen itu hari itu juga. Supri menelepon Yanti dari perjalanan pulang dan bertanya dengan nada yang ia jaga agar terdengar biasa tentang kondisi di rumah, tentang Bagas, tentang Reni. Yanti menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, hanya Reni agak demam sejak kemarin, tapi sudah membaik dengan obat. Supri meminta Yanti untuk membawa Reni ke dokter hari itu juga, tidak perlu menunggu sampai benar-benar parah. Yanti sedikit heran dengan urgensi yang ada di suara suaminya, tapi menurut. Supri sampai di rumah menjelang malam dan langsung memeriksa Reni, yang memang terlihat lebih sehat dari deskripsi Yanti pagi tadi. Ia duduk di tepi tempat tidur anaknya yang 10 tahun itu dan memperhatikan wajah anaknya tidur dengan napas yang sudah teratur kembali. Dan sesuatu di dadanya terasa seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Supri tidak tinggal di rumah lebih dari 2 hari sebelum pergi lagi. Kali ini ke arah yang berbeda, kota kecil di arah barat, losmen yang berbeda, cara yang sama. Ia tidak bilang ke Yanti kemana persisnya, hanya bilang masih ada urusan yang harus diselesaikan. Di kota kecil itu, ia tinggal lebih hati-hati. Tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, makan dari warung yang berbeda setiap hari, tidak membangun kontak yang tidak perlu. Seminggu berlalu dengan tenang. Pada hari ke-8, seorang perempuan yang mengelola warung makan yang Supri kunjungi 2 kali dalam seminggu terakhir meninggal mendadak. Supri mendengar kabar itu dari orang-orang yang mengobrol di pinggir jalan ketika ia lewat. Dan ia berhenti berjalan di trotoar itu dengan kaki yang tiba-tiba terasa berat. Perempuan di warung itu bukan orang yang ia kenal dengan baik, hanya penjual yang pernah ia bayar untuk 2 kali makan siang. Tapi itu sudah cukup, terlalu dekat, terlalu terhubung. Supri duduk di bangku pinggir jalan dengan kepala di antara kedua tangannya dan mencoba berpikir, tapi pikirannya tidak mau bekerja dengan cara yang biasa. Ia menelepon Yanti malam itu. Bukan untuk memberitahu semuanya. Ia masih belum siap untuk itu. Hanya untuk mendengar suara Yanti, suara yang sudah 20 tahun lebih, menjadi semacam penanda bahwa ada tempat yang bisa ia pulang. Yanti menjawab dengan suara yang berbeda dari biasanya, agak serak, agak pelan. Supri bertanya, apakah Yanti baik-baik saja? Yanti menjawab bahwa
Ia tidak enak badan sejak kemarin, mungkin masuk angin, tidak perlu dikhawatirkan. Supri merasakan sesuatu di dadanya yang tidak punya nama yang tepat, campuran dari takut dan bersalah, dan panik dalam komposisi yang membuat susah bernapas. Ia bilang kepada Yanti bahwa ia akan pulang besok. Supri tiba di rumahnya keesokan paginya dan mendapati Yanti sudah bukan masuk angin biasa. Yanti berbaring di kamar, dengan kondisi yang membuat Supri langsung memanggil dokter. Dokter datang, memeriksa, dan menyarankan Yanti dibawa ke rumah sakit untuk observasi karena gejalanya tidak konsisten dengan penyakit yang lazim. Supri membawa Yanti ke rumah sakit, mengurus administrasi, memastikan Yanti mendapat kamar yang layak dan penanganan yang baik. Bagas dan Reni ikut ke rumah sakit dan duduk di lorong dengan wajah yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi cukup mengerti untuk diam dan tidak banyak bergerak. Di lorong rumah sakit itu, ketika Bagas dan Reni sudah tertidur di kursi tunggu dan Supri sendirian terjaga, lelaki dengan mata yang tidak berkedip normal itu duduk di kursi sebelahnya. Tidak ada yang memperhatikannya datang. Tidak ada suara langkah. Ia hanya tiba-tiba ada di sana. Lelaki itu tidak berkata apapun dalam waktu yang cukup lama. Mereka duduk berdampingan di lorong rumah sakit yang remang dengan suara mesin dan langkah perawat yang sesekali lewat. Dan tidak ada yang memperhatikan lelaki itu karena ia tidak ada untuk orang-orang di lorong itu. Hanya ada untuk Supri. Kemudian lelaki itu berbicara, masih dengan nada orang yang mengingatkan janji makan siang, bahwa tagihan yang tertunda tidak akan berhenti menagih hanya karena yang berutang memilih untuk tidak membayar, dan bahwa keterlambatan pembayaran selalu punya biaya tambahan. Supri menatap lurus ke depan ke dinding lorong rumah sakit di hadapannya. Lelaki itu tidak ada lagi di kursi sebelahnya ketika Supri menoleh ke kanan. Yanti meninggal di rumah sakit 4 hari kemudian. Dokter-dokter yang menanganinya tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan karena kondisinya memburuk dengan cara yang tidak mengikuti pola penyakit manapun yang mereka kenal. Setiap tes yang mereka lakukan menunjukkan hasil yang normal atau mendekati normal. Tapi kondisi fisik Yanti terus menurun seolah tubuhnya memutuskan sendiri untuk berhenti berfungsi tanpa alasan yang bisa diukur. Supri ada di sisi tempat tidur Yanti ketika itu terjadi, memegang tangan istrinya yang mendingin dan tidak bisa bergerak kemanapun untuk waktu yang sangat lama setelahnya. Bagas dan Reni menangis dengan cara yang berbeda. Bagas diam dan tidak bisa menghentikan air matanya. Reni menangis dengan suara yang tidak bisa ia tahan dan kemudian kelelahan sendiri dan tertidur di kursi ruang tunggu dengan wajah yang basah. Supri tidak menangis di depan anak-anaknya. Ia menangis di kamar mandi lorong rumah sakit itu dengan air keran yang ia nyalakan supaya suaranya tidak terdengar keluar. Dan ketika air matanya habis, ia membasuh wajahnya, menatap dirinya di cermin di atas wastafel, dan membuat keputusan. Ia menitipkan Bagas dan Reni kepada kakak Yanti, yang datang dari luar kota, untuk urusan pemakaman. Supri mengurus semua keperluan pemakaman, dengan cara yang membuat orang-orang di sekitarnya menganggap ia adalah suami dan ayah yang kuat di tengah kehilangan. Ia berbicara dengan wajar, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang datang melayat, memastikan semua urusan selesai dengan baik. Di dalam ada sesuatu yang tidak bisa Supri namai dengan tepat yang bekerja di balik semua itu, bukan kekuatan dalam arti tidak merasakan kehilangan, tapi lebih seperti kejelasan yang datang dari titik ketika tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Setelah pemakaman selesai dan kakak Yanti membawa Bagas dan Reni kembali ke rumahnya untuk sementara, Supri sendirian di rumahnya yang tiba-tiba terasa sangat besar untuk satu orang. Ia duduk di ruang tengah dengan lampu yang menyala dan tidak ada suara kecuali suara kipas angin.
di sudut ruangan, dan ia mengeluarkan dari laci mejanya sebuah catatan yang sudah ia tulis beberapa hari sebelumnya. Catatan untuk Bagas, catatan untuk Reni. Penjelasan tentang kondisi keuangan yang sebetulnya, tentang aset-aset yang ada, tentang siapa yang perlu dihubungi untuk urusan warisan. Bukan surat perpisahan dalam pengertian yang sentimental, lebih seperti instruksi operasional yang ditulis oleh orang yang sudah memutuskan akan berhenti menjalankan sesuatu dan ingin memastikan orang yang mengambil alih tidak kebingungan. Supri membaca catatannya sekali lagi dari awal sampai akhir, memastikan tidak ada yang terlewat, kemudian meletakkannya di atas meja dengan posisi yang mudah ditemukan. Ia pergi malam itu, bukan melarikan diri. Arahnya berbeda dari malam-malam sebelumnya ketika ia lari ke kota lain dengan harapan jarak bisa membantunya. Kali ini ia pergi ke Pasar Wage. Pasar itu tutup di malam hari, hanya tersisa penjaga malam yang tidur di pos kecilnya di dekat pintu masuk utama. Supri masuk dari pintu samping yang kuncinya ia masih punya salinannya sebagai salah satu pedagang lama. Lorong-lorong pasar di malam hari berbeda sekali dari siang harinya. Gelap dan sunyi dengan bau yang masih tersisa dari aktivitas seharian. Campuran sayuran dan bumbu dan tanah basah, dan sesuatu yang khas dari tempat yang sudah menampung jutaan transaksi selama puluhan tahun. Supri berjalan melewati lorong-lorong yang sudah ia hafal dengan mata tertutup pun, melewati kios-kiosnya yang digembok, melewati tempat ia dulu pertama kali berjualan sayuran dengan gerobak warisan bapaknya. Ia berhenti di titik tengah pasar, di persimpangan lorong utama, tempat yang paling ramai di siang hari dan paling sepi di malam hari. Tempat yang sama persis di mana 22 tahun lalu ia pertama kali meletakkan gerobaknya dan memulai semuanya. Supri berdiri di sana dalam gelap dan keheningan dan tidak melakukan apapun selain berdiri dan menunggu. Lelaki dengan mata yang tidak berkedip normal itu datang dari lorong sebelah kiri. Langkahnya tidak terdengar di lantai pasar yang biasanya menghasilkan gema yang jelas. Ia berhenti di jarak beberapa langkah dari Supri dan berdiri dengan cara yang membuat jelas bahwa ia tidak terburu-buru, bahwa ia sudah menunggu ini, dan tidak ada urgensi dari sisinya karena hasilnya sudah tidak pernah diragukan sejak awal. Supri menatapnya. Lelaki itu menatap balik dengan mata yang tidak berkedip normal itu. Supri tidak merasa berani dalam momen itu. Keberanian adalah sesuatu yang dimiliki orang yang punya pilihan dan masih mempertimbangkan apakah akan mengambil pilihan yang sulit. Supri sudah tidak punya pilihan. Yang ia punya hanya kejelasan tentang fakta bahwa beberapa kematian lagi akan terjadi kalau ia terus mencoba lari. Dan kematian berikutnya bisa Bagas, bisa Reni, bisa kakak Yanti yang baru ia kenal beberapa hari lalu, bisa siapapun yang kebetulan cukup dekat. Penjaga malam di pos kecil dekat pintu masuk utama tidak terbangun selama itu berlangsung. Tidak ada yang masuk ke pasar, tidak ada yang keluar. Supri ditemukan esok paginya oleh pedagang pertama yang datang mempersiapkan kiosnya sebelum pasar buka. Ia ditemukan di persimpangan lorong utama, posisi duduk bersandar di tiang penyangga atap yang ada di sana, kepala menunduk ke dada. Ekspresinya tenang, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada penjelasan yang bisa diberikan dokter forensik yang dipanggil kemudian tentang penyebab kematiannya selain bahwa jantungnya berhenti dengan cara yang tidak meninggalkan jejak yang bisa dibaca oleh ilmu kedokteran. Pedagang-pedagang yang sudah mengenal Supri bertahun-tahun berkerumun di sekitar lorong yang sementara dipagari garis polisi, berbisik-bisik tentang orang yang mereka kenal sebagai pedagang sukses dan kepala rumah tangga yang baik.
Bertanya-tanya apa yang membawa orang seperti itu ke pasar sendirian di tengah malam. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Rekening Bank Supri yang isinya cukup untuk menghidupi Bagas dan Reni dengan layak selama beberapa tahun ke depan menunjukkan saldo nol di pagi yang sama ketika tubuhnya ditemukan. Bukan karena ditarik atau ditransfer kemanapun yang bisa dilacak. Sistem perbankan mencatat saldo terakhir yang valid pada malam sebelumnya, kemudian mencatat saldo nol di pagi harinya. Dan tidak ada transaksi apapun di antara kedua catatan itu. Kios-kiosnya di pasar masih ada secara fisik, tapi dalam minggu-minggu setelahnya, tidak ada satupun yang bisa berjalan dengan baik di tangan siapapun yang mencoba mengambil alih. Pembeli tidak datang, pemasok bermasalah, perizinan tiba-tiba menemukan hambatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Seolah keberuntungan yang selama 7 tahun menempel pada usaha-usaha itu mencabut dirinya sendiri bersamaan dengan perginya pemiliknya. Rumah Supri terjual untuk menutup biaya-biaya yang tersisa, dan Bagas serta Reni tinggal bersama bibi mereka, kakak Yanti, di kota yang berbeda. Bagas yang sudah cukup dewasa untuk menyimpan banyak pertanyaan tentang kematian kedua orang tuanya dalam jarak yang begitu berdekatan, tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dari siapapun. Karena memang tidak ada jawaban yang memuaskan yang bisa diberikan oleh dunia yang bisa dijelaskan. Reni yang masih terlalu kecil untuk menyimpan pertanyaan yang terstruktur, hanya menyimpan perasaan. Kehilangan yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya dan terlalu kompleks untuk diurai pada usianya. Disimpan di tempat yang sangat dalam dan dibawa kemanapun ia pergi setelahnya. Di Pasar Wage, tiang penyangga atap di persimpangan lorong utama itu masih berdiri di tempat yang sama. Pedagang-pedagang yang bekerja di lorong itu tidak pernah membicarakan kejadian malam itu secara terbuka. Tapi, ada kebiasaan kecil yang terbentuk sendiri tanpa ada yang merencanakannya. Tidak ada pedagang yang suka berlama-lama di persimpangan itu setelah matahari turun. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tepat kenapa. Hanya ada perasaan yang tidak nyaman yang datang kalau berdiri terlalu lama di sana. Saat senja mulai menggelapkan atap-atap pasar, perasaan seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang bahu yang tidak akan ada kalau seseorang berbalik untuk memeriksa, tapi akan terasa lagi begitu. Ia menghadap ke depan. Pedagang-pedagang itu menuruti perasaan itu tanpa bertanya lebih jauh. Ada hal-hal yang lebih baik tidak ditanya lebih jauh. Dan ada utang-utang yang sejak awal tidak seharusnya dibuat.